Halo guys, di video kali ini gue mau bahas kenapa sih banyak orang yang gagal pasang emulator PS2, khususnya Ether-Ether, di HP kalian. Padahal HP kelihatan canggih, RAM gede, tapi tetap aja emulatornya nggak bisa dipasang atau force close. Nah, ternyata ada alasan teknis yang penting banget, tapi jarang orang perhatiin. Kebanyakan orang mikir, kalau RAM gede sama chipset bagus, otomatis semua emulator jalan. Tapi faktanya nggak gitu guys. Emulator PS2 punya syarat khusus, bukan cuma RAM atau GPU aja. Dan ini yang sering bikin salah paham. Jadi mari kita bongkar satu-satu. Pertama, kita bahas soal 32 bit dan 64 bit. Kalau HP kalian masih 32 bit, walaupun Android-nya versi 9 atau 10, tetap aja emulator kayak Ether-Ether nggak bakal bisa dipasang. Kenapa? Karena emulator ini butuh sistem operasi 64 bit untuk jalanin instruksi PS2. Jadi, 32 bit sama dengan auto gagal, berapapun versi Android-nya. Kedua, soal versi Android. Misalnya kalian punya HP 64 bit, tapi Android-nya masih di bawah versi 8, contohnya Android 6 atau 7, itu juga sama aja nggak bisa. Karena syarat minimal emulator ini adalah Android 8 ke atas. Jadi, mau 64 bit sekeren apapun, kalau Android di bawah 8 sama dengan tetap nggak jalan. Kesimpulannya simple banget guys. Kalau mau pasang emulator PS2 kayak Ether-Ether, ada dua kunci yang harus cocok. 1. HP harus 64 bit. 2. Android minimal versi 8. Kalau salah satu nggak terpenuhi, emulator bakal error atau nggak bisa dipasang sama sekali. Jadi gampangnya, harus Android 8 plus dan 64 bit, baru aman. Anggap aja kayak pintu sama kunci. Pintunya udah bagus, tapi kalau kuncinya salah, ya nggak bisa kebuka. Begitu juga sebaliknya. Harus dua-duanya cocok biar emulator bisa dipakai lancar. Buat kalian yang pengen main emulator PS2 di HP, jangan cuma lihat RAM sama memori doang. Pastikan HP kalian udah 64 bit dan Android versi 8 ke atas. Buat ngecek, kalian bisa install aplikasi Cepu Z atau AIDA 64 dari Play Store, terus lihat apakah sistemnya 32 bit atau 64 bit. Kalau udah sesuai, baru deh kalian download emulatornya. Semoga penjelasan ini bikin kalian nggak salah pilih HP lagi. Kalau masih bingung atau mau cek tipe HP kalian, tulis aja di kolom komentar, nanti gue bantu jawab. Jangan lupa like biar makin semangat bikin konten, share ke temen kalian yang suka main emulator, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar game dan emulator. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.